Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban berkhutbah dengan sebuah khutbah yang panjang yang mengingatkan kita bahwa sebentar lagi kita akan bertemu dengan sebuah bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Dalam potongan khutbah itu beliau bersabda, "Syahrun du'itum fihi ila diyafatillah." Kalian sebentar lagi akan diundang oleh Allah menjadi tamu-tamu Allah di bulan suci Ramadan. Hari ini kita berada di bulan Rajab, yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban, dan selanjutnya kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kalau kita disebutkan dalam hadis tersebut akan menjadi tamu Allah, maka tentu perlu kita siapkan diri kita untuk menjadi tamu yang layak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita ketika akan bertamu kepada orang besar, apapun pangkatnya, seorang raja, seorang presiden, ataupun di bawah itu, tentu kita siapkan segala sesuatunya sehingga kita tidak malu di hadapan yang kita datangi, di mana kita sebagai tamunya. Kita persiapkan diri kita, baju kita, dan semuanya, dan tentu menjadi tamu Allah lebih layak untuk kita persiapkan diri kita menjadi tamunya. Apa yang harus kita persiapkan sehingga kita layak menjadi tamu Allah? Ada beberapa hal yang intinya adalah kita harus membersihkan diri kita dari segala noda dan dosa yang telah kita lakukan mungkin sepanjang tahun sebelum kita menjadi tamu Allah. Tidak layak rasanya kita menjadi tamu Allah, kita berada di hadapan jamuan Allah, kemudian kita dalam keadaan kotor dengan berbagai noda dan dosa yang telah kita lakukan. Karena itu sejak hari ini, sejak bulan ini, para ulama besar, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita berbagai tuntunan, berbagai amal-amal sunnah yang seharusnya kita lakukan di bulan Rajab, Sya'ban, sehingga kita layak menjadi tamu Allah dengan membersihkan diri kita. Yang pertama adalah ada anjuran puasa di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Entah mengambil semua bulan atau selama 2 bulan kita berpuasa sunnah, atau jika tidak semampu kita beberapa hari, entah Senin, Kamis, atau selanjutnya kita bisa berpuasa di bulan Rajab dan juga bulan. Upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah sebagai upaya untuk membersihkan diri kita dari segala dosa dan noda yang telah kita cemari tubuh kita selama bulan-bulan sebelumnya. Yang kedua, dianjurkan di bulan Rajab dan Sya'ban kita memperbanyak istighfar. Kita mengucapkan astaghfirullahal azim wa atubu ilaih setiap hari minimal 70 kali sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau juga memberi contoh kepada kita setiap kurang mengucapkan atau beristighfar kepada Allah 70 kali setiap hari. Kalau Nabi kita Muhammad yang bersih dari segala dosa, beliau sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah melakukan pelanggaran dan dosa kepada Allah, namun hari-harinya beliau selalu mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Apalagi tentu kita yang setiap hari kita selalu berada dalam kesalahan dan dosa serta maksiat kepada Allah, maka tentu kita lebih layak
untuk istighfar kepada Allah setiap hari, sehingga ketika memasuki bulan suci Ramadan kita berada dalam kondisi lebih bersih dari hari-hari sebelumnya. Yang ketiga, dianjurkan di bulan Rajab dan Sya'ban kita memperbanyak untuk bersedekah, memberikan bantuan kita kepada orang yang membutuhkan uluran tangan kita, tetangga kita, mungkin sanak famili kita, atau sahabat dan handai taulan kita yang kebetulan berada nasibnya di bawah kita. Mereka perlu uluran tangan kita, maka kita dianjurkan untuk bersedekah. Jika memungkinkan setiap hari kita bersedekah di bulan Rajab dan Sya'ban, yang dengan itu kita berharap Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa yang telah kita lakukan. Sebagaimana dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Ada beberapa orang yang datang kepada Nabi dan mereka meminta maaf kepada Nabi dan memohon Nabi untuk memohonkan ampun kepada Allah atas apa yang mereka lakukan. Maka Allah menurunkan ayat ini yang artinya, wahai Nabi, ambillah dari mereka sedekah. Artinya wajibkan kepada mereka untuk membayar sesuatu, mengeluarkan dari harta yang mereka miliki sebagai sedekah, yang sedekah itu kemudian akan menyebabkan mereka bersih, tutahhiruhum, membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan menjadikan mereka lebih baik daripada sebelumnya. Barulah kemudian setelah itu Allah menyuruh nabinya untuk berdoa memintakan ampun kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa sedekah juga adalah media, adalah cara supaya Allah menghapuskan dosa yang telah kita lakukan, noda dan dosa yang telah kita lakukan. Dan yang keempat, tentunya kita harus berusaha di bulan-bulan mulia ini, bulan Rajab yang termasuk salah satu bulan suci, bulan yang disebutkan oleh Allah sebagai bulan haram, bulan yang dilarang padanya peperangan. Bahkan sejak zaman jahiliyah kita harus berusaha untuk tidak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, sehingga nanti di bulan suci Ramadan kita berhak untuk menjadi tamu-tamu Allah yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berhak untuk mendapatkan jamuan ilahi yang diberikan kepada hamba-hambanya yang khusus, hamba-hambanya yang bertakwa, tentu selain jamuan umum yang diberikan kepada setiap orang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membantu kita, membimbing kita sehingga hari demi hari akan lebih bersih kita dari noda dan dosa yang telah kita lakukan, dan Allah menerima taubat dan istighfar kita.